Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathul Ilham dari kelas 10 dengan nomor 19. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 10 konsep geografi, 4 prinsip geografi, dan 3 pendekatan geografi. Kita masuk ke konsep. Konsep geografi yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi dalam geografi menjelaskan fenomena geosfer yang terkait dengan letak. Contohnya, lokasi relatif Pulau Flores yang terletak di selatan Pulau Sulawesi. Yang kedua ada konsep jarak. Konsep ini mengacu pada rentang dua lokasi. Contohnya adalah jarak relatif Kabupaten Malang dan Ibu Kota Jakarta adalah 1,5 jam apabila menggunakan moda transportasi pesawat. Tetapi apabila menggunakan transportasi kereta api, maka jarak relatifnya adalah 15,5 jam. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Contohnya, suatu daerah terisolasi karena kondisi permukaan bumi yang sulit dijangkau. Konsep yang keempat adalah konsep pola. Pola adalah karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis, suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Misalnya, pemukiman penduduk daerah dataran tinggi didominasi oleh pola persebaran, pola vegetasi di daerah aliran sungai TPAS, pola permukiman di daerah tepi pantai. Itu adalah konsep morfologi. Konsep morfologi mengacu pada gambaran dan bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan endogenik dan eksogenik. Misalnya dataran rendah di sepanjang kawasan pantai utara Jawa didominasi oleh kondisi pendangkalan dan erosi daerah aliran sungai akibat proses sedimentasi dan lain sebagainya. Itu adalah konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling mengumpulkan. Misalnya daerah industri menunjukkan adanya pemusatan dan pengelompokan kawasan industri. Itu adalah konsep nilai guna. Nilai guna merupakan fenomena geografis atau sumber daya alam di permukaan bumi yang saling berhubungan antar wilayah. Misalnya laut memiliki nilai kegunaan yang lebih bagi nelayan dibandingkan dengan petani. Yang selanjutnya adalah konsep interaksi atau saling ketergantungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Misalnya, fenomena interaksi desa-kota terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Yang selanjutnya adalah konsep diferensiasi area. Diferensiasi area sesuai dengan karakteristik antar wilayah di permukaan bumi. Contohnya, jenis tanaman yang dibudidayakan di dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman yang dibudidayakan di dataran rendah. Selanjutnya adalah konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini mengacu pada derajat keterkaitan antar wilayah. Contohnya, penduduk daerah perkotaan membutuhkan bahan pangan dari daerah pedesaan. Sebaliknya, penduduk daerah pedesaan perlu memasarkan hasil alamnya ke kota. Yang selanjutnya adalah prinsip geografi. Yang pertama ada prinsip persebaran. Prinsip ini menjelaskan persebaran tidak merata antar wilayah, baik tentang aspek fisik dan aspek sosialnya. Contohnya adalah persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini menjelaskan keterkaitan antar fenomena baik aspek fisik maupun aspek sosialnya. Misalnya fenomena pemanasan global atau global warming ketika suhu bumi meningkat tajam karena efek rumah kaca yang terjadi, bukan semata fenomena alam. Yang selanjutnya adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskriptif geografi digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografis dan masalah yang dianalisis. Contohnya adalah peta. Adalah prinsip korologi. Prinsip ini akan menjelaskan fakta dan fenomena geografis, fakta dan masalah dilihat dari persebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau ruang. Misalnya, sebagai contoh, pola pemukiman penduduk di daerah A dijelaskan sebarannya, peta dan grafik sebaran pemukiman penduduknya secara terpadu. Yang selanjutnya kita masuk ke pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah cara pandang yang menekankan pada lokasi atau tempat atau ruang fenomena geosfer terjadi serta fenomena yang terjadi. Sebagai contoh, dalam melihat kasus banjir yang terjadi di kota Yogyakarta, pendekatan keruangan akan menganalisis lokasi daerah rawan banjir termasuk sebarannya, penyebab banjir, dan faktor-faktor alam yang mempengaruhi terhadap banjir. Yang selanjutnya adalah pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan lingkungan merupakan cara pandang yang memfokuskan pada aspek lingkungan fisik tempat fenomena geosfer terjadi. Pada kasus kota, sebagai contoh, pada kasus banjir di kota Jakarta, pendekatan lingkungan memusatkan perhatian pada struktur tanah dan kondisi daerah cekungan yang menjadi penyebab banjir.
Ini adalah pendekatan kompleks wilayah. Sedangkan pendekatan kompleks wilayah adalah cara pandang yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu keruakan dan ekologi dalam penjelasan fenomena biosfer. Contohnya dalam kasus banjir di kota Jakarta, pendekatan ini akan mengintari penjelasan dari pendekatan keruakan maupun ekologi, serta menganalisis potensi pengaruh dari wilayah lain yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.